fi Sunan Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq Al-Azdi Al-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sijistani, suatu kota di Basrah. Sebagai ulama mutaqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Mengawali intelektualitasnya, ia mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis, sebagaimana tradisi masyarakat saat itu. Dalam usianya kurang lebih 20 tahun, ia telah berkelana ke Baghdad. Imam Abu Dawud melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Irak, Syam, Mesir, dan Khurasan untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Ia meriwayatkan hadis dari guru-guru besar seperti Ahmad bin Hanbal, Utsman bin Abi Syaibah, dan Qutaibah bin Sa'id yang juga merupakan guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Murid-muridnya adalah putranya Abdullah, An-Nasai, dan Abu Ali Al-Lu'lu'i. Namanya makin dikenal saat menetap di Basrah atas permintaan Gubernur Abu Ahmad pada masa krisis tahun 257 Hijriah. Ia mulai mengajar di sana sejak Syawal tahun 275 Hijriah. Selain ahli hadis, ia juga pakar fikih yang terlihat dalam corak fikih kitab sunannya. Abu Dawud wafat di Basrah pada 16 Syawal 275 Hijriah dalam usia 72 tahun. Selanjutnya yaitu latar belakang dan penamaan kitab. Imam Abu Dawud menyusun Sunan Abu Dawud sebagai respon atas pertanyaan dari penduduk Mekah mengenai latar belakang penyusunan karyanya. Penjelasan tersebut disampaikan melalui sebuah risalah singkat yang tidak setebal karya ilmiah lainnya. Kitab ini dinamakan Sunan karena memuat praktik Nabi. Disusun selama 20 tahun di Tarsus, dari 500.000 hadis yang dikumpulkan hanya sekitar 4.800 yang dipilih. Kitab ini terdiri dari 36 bagian dan 1.871 bab, berfokus pada hukum Islam. Abu Dawud sengaja membatasi jumlah hadis per bab agar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu isi kitab dan sistematika. Kitab ini terdiri dari 35 bagian dengan total 1.871 bab. Tiap bab umumnya hanya memuat 1-2 hadis agar praktis digunakan. Tidak semua hadis sahih, sebagian dhaif ringan tetapi dicantumkan karena lebih baik dari pendapat pribadi. Hadis yang tak diberi catatan dianggap masih layak digunakan. Sunan Abu Dawud memuat 35 kitab, mayoritas membahas fikih seperti ibadah dan muamalah. Beberapa bagian membahas tema non-fikih seperti ilmu dan adab. Namun, fokus utama pada kitab ini tetap pada hukum Islam. Selanjutnya yaitu metode penulisan dan kualitas hadis. Abu Dawud mencantumkan 1 atau 2 hadis per bab karena dianggap cukup untuk menjawab persoalan hukum. Ia juga memasukkan hadis dhaif ringan di dalamnya. Kitab ini disusun dengan pendekatan fikih dan fokus pada hukum tanpa membahas aspek akhlak, sejarah atau tasawuf, menunjukkan tujuannya sebagai panduan hukum berbasis hadis. Selanjutnya itu pembahasan tentang contoh syarat kitab Sunan Abu Dawud. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sistematika kitab Sunan Abu Dawud mengikuti bab-bab fikih, dan ciri khas dari kitab Sunan Abu Dawud, setiap bab mempunyai 2 periwayat hadis yang berbeda. Bisa dilihat contoh di samping. Pada kitab Sunan Abu Dawud, bab pertamanya yaitu Kitabut Thaharah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang bersesuci. Bab pertamanya yaitu Bab At-Takhalli 'inda Qada'il Hajah, yaitu bab tentang menyendiri ketika menunaikan hajat. Pada bab pertama mempunyai 2 riwayat hadis yang berbeda. Yang pertama yaitu riwayat dari Mughirah bin Syu'bah yang berstatus hasan sahih, dan yang kedua yaitu dari Jabir bin Abdullah yang berstatus sahih. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.